Morning Indonesia, halo Sobat Nusantara, kembali dengan Edi. Kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang saya dapatkan sekitar tahun 2009. Judul buku itu adalah The Miracle of Enzyme yang ditulis oleh seorang dokter yang hebat berkebangsaan Jepang, Dr. Hiromi. Nah, saya ingat pada tahun itu, kalau mungkin 2009 atau 2008 lah, buku ini sangat terkenal sekali dan sangat booming karena menjelaskan inti dari sebuah kesehatan dengan sangat sederhana. Jadi oleh sebab itu saya membelinya dan saya pelajari. Dan memang benar-benar buku ini menjelaskan hal-hal yang sangat sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebagai gambaran singkat, Dr. Hiromi adalah seseorang yang berkebangsaan Jepang dan beliau pindah ke Amerika dan beliau adalah orang pertama yang menciptakan teknologi endoskopi. Jadi Anda bisa Google apa endoskopi itu. Sebagai gambaran adalah endoskopi adalah sebuah alat medical device yang dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui mulut dan di dalamnya ada sebuah kamera kecil yang dapat melihat seluruh isi perut kita. Nah, Dr. Hiromi adalah dokter yang menciptakan pertama kali. Oleh sebab itu, apa yang beliau katakan pasti sangat bermanfaat karena beliau memberikan kontribusi yang sangat besar di dunia kedokteran, dunia kesehatan. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa bab awal dari buku ini, yang mana Dr. Hiromi menjelaskan sebuah enzim pangkal. Oke, untuk menjelaskannya, untuk menggambarkannya enzim pangkal itu apa, saya akan menggunakan alat peraga mainan ini. Nah, mainan ini adalah bernama Tumbling Tower. Mungkin dari Anda semua sudah pernah memainkannya. Oke, mari di dalam tubuh kita semua ada sebuah bisa dibilang sebuah enzim lah, enzim pangkal. Yang mana enzim itu kita dapatkan pada saat kita lahir. Dan enzim ini akan habis. Dan pada waktu habis itu kita meninggal. Nah, tetapi sebelum kita membicarakan masalah yang seperti tadi itu, mari kita jelaskan tentang enzim pangkal ini. Nah, Dr. Hiromi menjelaskan bahwa tugas kita adalah menghemat enzim pangkal kita ini. Contoh misalnya, apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh kita, sifat makanan itu tidak sesuai dengan tubuh kita, maka tubuh akan mengeluarkan sebagian kecil dari enzim pangkal ini untuk mengkompensasi makanan itu. Jadi apabila kita makan makanan A waktu masuk ke dalam tubuh kita, ternyata sifat ini tidak sesuai dengan tubuh kita. Jadi tubuh akan mengambil sebagian kecil dari enzim pangkal ini, diambil satu seperti ini, taruh. Terus besok kita makan lagi sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh kita, maka akan diambil lagi satu lagi seperti ini. Jadi sebagian kecil dari tubuh kita. Besok lagi kita makan yang tidak sesuai, akan diambil lagi dari enzim pangkal ini. Nah, jadi lama-kelamaan enzim pangkal ini akan habis. Dan seperti yang saya katakan tadi, apabila enzim ini habis, maka kita meninggal dunia. Tamatlah riwayat kita. Nah, jadi tugas kita adalah menghemat enzim pangkal ini. Nah, sebagai gambaran lagi, apabila kita mengkonsumsi sesuatu, contoh misalnya kita mengkonsumsi bahan-bahan beralkohol. Kita tahu bahwa alkohol bersifat asam. Dan tubuh kita ini sifatnya basah. Jadi pada saat kita minum minuman-minuman beralkohol, sedikit banyak kita mau tidak mau, alkohol ini akan dinetralisir oleh tubuh kita dengan cara mengambil sebagian kecil dari enzim ini untuk mengkompensasi alkohol itu. Sebab akhirnya bersifat netral, bersifat basah sesuai dengan tubuh kita. Nah, kalau kita semakin banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, jadi kita semakin memboroskan jumlah dari enzim pangkal kita ini. Dan sebagai catatan bahwa jumlah enzim pangkal kita
atau berapa banyak setiap kali dikonsumsi itu akan berbeda-beda untuk setiap manusia. Jadi saya tidak bisa mengatakan kita memiliki enzim pangkal seberapa banyak atau bisa bertahan seberapa banyak, itu semua sangat tergantung oleh banyak faktor. Oke? Jadi dengan adanya enzim pangkal ini menjelaskan beberapa teori yang beberapa omongan yang sering kita dengar di masyarakat kita. Misalnya, ada orang yang mengatakan bahwa, wah, kenapa saya lari tidak seperti waktu umur 20-30? Mungkin saya bisa lari 1 jam tanpa capek, tanpa merasa lelah. Tetapi sekarang saya udah umur 50 atau bahkan 60, dan itu mengurangi stamina tubuh saya. Nah, itu ada kaitan eratnya dengan enzim pangkal ini. Oleh sebab itu, maka tugas kita di sini adalah bagaimana cara kita menghemat enzim pangkal ini. Karena bukan hanya tubuh akan mengambil sebagian dari enzim pangkal kita apabila kita melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan tubuh kita. Tetapi ini akan mengganggu organ-organ tubuh yang lain yang membutuhkan enzim itu. Contoh misalnya seperti alkohol tadi. Akan diambil sebagian dari enzim pangkal ini untuk mengkompensasi alkohol itu. Tetapi di saat yang bersamaan, enzim pangkal itu akan mengganggu suplai untuk organ tubuh kita, seperti contoh misalnya suplai ke ginjal atau suplai di sistem pencernaan kita dan lain-lain. Dan itu penjelasan yang sangat detail dan saya tidak ada kuasa atau tidak punya knowledge di bidang itu. Jadi oleh sebab itu maka inti dari video ini adalah mengatakan bahwa sebenarnya tubuh kita ini memiliki sesuatu yang harus kita hemat, yang harus kita istilahnya harus kita hemat dalam kita menjalani hidup ini, dan enzim itu terdapat dalam tubuh kita. Jadi nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan makanan apa saja sebagai contoh yang dapat mengganggu sistem pencernaan kita dan juga dapat mengganggu suplai dari enzim pangkal ini. Oke, apabila Anda belum subscribe dan apabila Anda mau mengikuti saya di channel saya, tolong subscribe di channel ini. Dan apabila Anda like, just give me thumbs up or comment below. Kalau Anda punya kritik atau punya masukan, just write something here. Okay, until next time, see you guys. Bye-bye.